Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nindya, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, izinkan kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen strategi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi tools BCG di perusahaan IKEA. Baik, untuk keanggotaan dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Kiara Armanda Baswara dengan di belakang 096, kedua ada Van Ababil dengan di belakang 089, ketiga ada saya sendiri, Farhan dengan NIM belakang 010. Keempat ada Nika Erika Devia dengan NIM belakang 090. Dan yang terakhir ada Faik Al-Rosid dengan NIM belakang 171. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan IKEA. Jadi IKEA ini adalah sebuah peritel perabot rumah dan furnitur kantor dari Swedia. Hingga Februari 2023 terdapat 460 toko di IKEA di 61 negara di berbagai belahan dunia. Perusahaan ini didirikan Ingvar Kamprad pada 1943, saat ini berusia 17 tahun, yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Awalnya, IKEA ini menjual berbagai barang dari pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk ke dalam daftar pada 1947 dan IKEA mulai merancang sendiri pada 1955. Selanjutnya, ada ide bisnis dan visi IKEA. Menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Ini adalah visi IKEA. Selanjutnya, ide bisnis kami adalah menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Kami bekerja keras untuk mencapai kualitas dengan harga terjangkau bagi pelanggan kami dengan memaksimalkan seluruh rangkaian nilai kami, dengan membangun hubungan kerjasama pemasok dalam jangka panjang investasi dalam produksi secara otomatis dan memproduksi dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengertian BCG. BCG Matrix adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka dan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. Keempat kuadran dalam BCG Matrix adalah sebagai berikut. Yang pertama ada stars atau bintang. Stars memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan keuntungan di masa depan. Yang kedua ada question marks atau tanda tanya. Question marks bisa menjadi produk baru atau baru saja masuk ke pasar yang kompetitif. Yang ketiga ada cash flows atau sapi perah, di mana cash flows menghasilkan arus kas yang stabil dan tinggi, tetapi mereka tidak membutuhkan banyak investasi tambahan. Dan yang terakhir ada dogs atau anjing. Dogs memiliki kontribusi keuntungan yang kecil atau bahkan negatif. Lalu ada kelebihan dan kekurangan BCG. Kekurangan dan kelebihan BCG Matrix adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis portofolio yang sederhana, di mana BCG Matrix menyediakan kerangka kerja yang sederhana dan mudah dipahami untuk menganalisis portofolio produk atau bisnis, dengan membagi produk dalam 4 kuadran berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Yang kedua ada pengalokasian sumber daya yang efektif. BCG Matrix membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang efektif berdasarkan karakteristik dan potensi pertumbuhan masing-masing produk, dengan memprioritaskan investasi dan alokasi sumber daya pada stars yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
Dan yang ketiga ada fokus terbatas, di mana BCG Matrix hanya mempertimbangkan faktor pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja produk seperti perubahan teknologi, kekuatan persaingan, tren pasar, atau dinamika industri tidak dipertimbangkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah IKEA dalam kuadran BCG. IKEA diklasifikasikan sebagai stars dalam matriks BCG. Beberapa faktor yang dapat membuat IKEA diklasifikasikan dalam kuadran star adalah yang pertama, IKEA memiliki pangsa pasar yang tinggi di industri furnitur global dan Indonesia. Yang kedua, IKEA memiliki merek yang kuat dan terkenal di seluruh dunia. Yang ketiga, IKEA memiliki model bisnis yang kuat yang berfokus pada furnitur yang terjangkau, bergaya, dan fungsional. Yang terakhir, IKEA terus berekspansi pada pasar baru di seluruh dunia. IKEA diyakini memiliki peluang yang baik dan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perusahaan ini memiliki merek yang kuat, model bisnis yang solid, dan basis pelanggan yang setia. Selanjutnya, strategi IKEA berdasarkan matriks BCG. Dengan menggunakan matriks BCG, IKEA dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sesuai dengan posisi setiap produk atau unit bisnis dalam portofolio perusahaan mereka. Yang pertama, bintang atau stars. Pangsa pasar tinggi di pasar berkembang, lalu terus berinvestasi untuk mempertahankan pertumbuhan dan ekspansi lini produk, pemasaran, dan inovasi. Yang kedua, pada tanda tanya atau question mark. Yang pertama, pangsa pasar rendah di pasar berkembang. Yang kedua, evaluasi untuk menentukan nilai investasi. Dan yang terakhir, pertimbangkan pengembangan atau divestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk strategi IKEA lanjutan yang slide sebelumnya, yang ketiga adalah sapi penghasil uang atau cash cow, yaitu pangsa pasar tinggi di pasar matang, lalu mempertahankan posisi dan mengoptimalkan arus kas, lalu mengalokasikan dana untuk dukung unit bisnis lain. Yang keempat yaitu anjing atau dog, pangsa pasar rendah di pasar matang, lalu evaluasi kritis dan restrukturisasi, dan mempertimbangkan penghentian atau alokasi ulang sumber daya. Selanjutnya, manfaat BCG bagi IKEA yaitu yang pertama adalah membantu IKEA untuk memprioritaskan investasinya dalam pengembangan produk baru dan ekspansi pasar. IKEA memiliki banyak produk dan beroperasi di banyak pasar. Matriks BCG dapat membantu IKEA untuk menentukan produk dan pasar mana yang paling menjanjikan dan mana yang harus dihentikan atau diubah. Yang kedua, membantu IKEA untuk mengidentifikasi peluang dan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. IKEA dapat menggunakan matriks BCG untuk mengidentifikasi produk atau bisnis yang memiliki margin keuntungan rendah atau pertumbuhan pasar yang lambat. IKEA kemudian dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi atau keluar dari pasar tersebut. Yang ketiga, membantu IKEA untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang akuisisi dan divestasi. IKEA dapat menggunakan matriks BCG untuk mengevaluasi potensi akuisisi dan divestasi. Hal ini dapat membantu IKEA untuk memastikan bahwa akuisisi dan divestasi yang dilakukannya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mas Farhan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.